The grip of fear has no hold on me. So where, oh death, where is your shout it out? No longer I who live. Now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. We shout this out. Oh, come on. All of this for your glory. Every believer. Oh, yeah. All of this for your glory. Yes, it is, Lord. And all of this for your glory. Yeah. All of this for your glory. Yeah. See, Lord, all of this for your glory. Hope you're ready. And all of this for your glory. But no longer I who live. Now Jesus, I said, for I was dead in sin, but I woke up to see the light. Got it. 1, 2, 3, dead. Oh, yeah. We say, and all of this for your glory.
jati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah
Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa, katakan Yesus dahsyat. Mari kita semua satukan hati kita mau menyembah Tuhan kita katakan, Tuhan, ini kami mau diam di dalam hadirat-Mu. Diam di dalam hadirat-Mu. Wajah-Mu, oh Tuhan, dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan hadir-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Sekali kita katakan, hatiku dengan kasih-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat
dan ku bersyukur, menyembahmu penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Engkau telah menyertai kami Tuhan, memimpin kami Tuhan sampai ada hari ini Tuhan. Benar Tuhan, seperti lagu ini Tuhan, kami mau diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami gak mau Tuhan jauh-jauh dari-Mu Tuhan. Biar benar Tuhan, kami selalu penuh di dalam Engkau. Kami selalu ada di dalam Engkau ya Bapa. Kami pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dan biar benar Tuhan, kami boleh mendapatkan satu hal baru lagi Tuhan tentang Engkau Tuhan di dalam ibadah ini ya Bapa. Dan kami boleh Tuhan berbakti hanya kepadamu ya Bapa. Makasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berucap syukur. Ampuni kami, haleluya, amin. Masih semangat memuji Tuhan? Kita sama-sama katakan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama-lamanya. Hey! Yeah. Ba-da-ba-ba-ba-ba. Katakan, data three, masuk gerbang yang bersyukur. Dengan penuh pujian bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, katakan puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, hey. Sekali lagi kita katakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita dong. Mari Bapak Ibu Jemaat, kita sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita katakan, Tuhan, ini kami, lembutkan kami biar kami boleh menjadi serupa dengan Engkau. Hancurkan hati yang keras, biar benar Tuhan Kau bertahta Tuhan dalam hidup kami. Kami mau nyata
sampai kami semakin serupa dengan Engkau, Bapa. Bapa, karuniakan sebuah hati yang mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Bapa, karuniakan sebuah hati yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bukan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Bapa, karuniakan sebuah hati yang mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Bapa, karuniakan sebuah hati yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku, sampai hati Yesus dalam hidupku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Sampai hati-Mu Tuhan dalam hidupku, Kau selalu baik Tuhan, berikan kami hati-Mu. Focus on the positives and be grateful. Hai semua, welcome di GJKI Andil News Online Service. Senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan Anda semua hari ini. Saya Esther dan hari ini saya akan memandu Anda semua di GJKI Andil News minggu ini. So, tanpa berlama-lama lagi, this is GJKI Andil News for this week. Tentunya selama di rumah saja Anda semua merasa bosan, bukan? Tetapi tenang saja,
Karena di GJKI Andir akan diadakan beberapa kegiatan positif untuk mengisi waktu luang Anda. Yang pertama ada ibadah doa yang dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 7 malam via aplikasi Zoom. Dan yang kedua ada pemahaman Alkitab yang dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 7 malam via aplikasi Zoom. Dan yang ketiga ada Youth Andir Online Ministry yang dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 5 via aplikasi Zoom. Dan yang keempat ada Sekolah Minggu GJKI Andir yang dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 6.45 via Superbook. Dan yang terakhir ada GJKI Andir Online Service yang ditayangkan setiap hari Minggu pukul 9 via YouTube channel GJKI Andir. Udah follow atau subscribe sosial media GJKI Andir belum nih? Kalau belum, ada 3 cara mudah untuk Anda semua mendapatkan update informasi terkini seputar GJKI Andir. Yaitu yang pertama ada Facebook di GJKI Andir, yang kedua ada Instagram di @youthgjkiandir, dan yang ketiga ada YouTube channel di GJKI Andir. Penyaluran dana dan bantuan bagi mereka yang membutuhkan masih terus berlangsung sampai saat ini. Mari kita terus tunjukkan kepedulian kita terhadap masyarakat luas yang terdampak pandemi COVID-19 ini. Thank you for your generosity. Dan untuk Anda semua yang rindu memberi, Anda bisa mentransferkan persembahan maupun perpuluhan Anda melalui nomor rekening ataupun men-scan QR Code yang tertera pada layar Anda. Selain itu, bagi Anda semua yang ingin terlibat dalam pembangunan gereja, Anda juga bisa mentransfernya lewat nomor rekening berikut. Terima kasih. Anyway, saya yakin beberapa di antara kita tentu sudah ada yang mendapatkan vaksin, bukan? Eits, tapi jangan berbangga diri dulu dan merasa bahwa kita sudah terbebas dari virus COVID-19 ini ya. Karena pada dasarnya, kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu 5M. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Dan semoga Anda semua yang melihat ini tetap stay positif and stay healthy juga ya. Wah, sepertinya sudah waktunya untuk saya pamit undur diri dari hadapan Anda semuanya. Thanks for your attention, bye and enjoy the rest of service. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GJKI Andir dimanapun berada. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Saya akan berdoa, Bapak Ibu bisa mengaminkan. Namun sebelumnya, jikalau di antara Bapak Ibu ada yang ingin didoakan, memiliki pergumulan, mohon menghubungi nomor yang tertera di layar kaca di bawah ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi hari ini kami datang menghampiri kehadirat-Mu untuk mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan hari lepas hari sampai saat ini. Kami boleh melihat anugerah dan kuasa Tuhan yang kami rasakan setiap hari. Pada hari ini kami mengucap syukur hari yang baru. Kami ingin mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Saat ini, hari ini juga, kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara, negeri yang tercinta ini, yang sedang menghadapi masalah-masalah yang sangat berat, masalah yang secara manusia tidak bisa kami atasi. Kami mohon pertolongan Tuhan, terutama masalah virus yang sedang berkembang kemana-mana dan mengakibatkan hambatnya perekonomian, hambatnya pendidikan, hambatnya faktor transportasi, hambatnya faktor usaha, dan lain sebagainya. Kami mohon pertolongan Tuhan, Engkau memberkati untuk terutama Bapak Presiden, Wakil, bahkan juga para menteri, bahkan aparat negara yang lainnya. Biarlah Tuhan mempersatukan satu hati untuk berusaha mengatasi setiap problema yang ada di negara kami ini, Bapak. Biarlah jalan keluar yang daripada Tuhan sendiri, itulah yang terbaik. Kami juga sungguh-sungguh berdoa Bapak untuk para pelajar dari tingkat
sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Biarlah Tuhan yang menolong, memberi kekuatan, kesanggupan, di mana sampai saat ini program online yang menjadi andalan utama bagi mereka. Biarlah Tuhan memberi kemampuan untuk mengakses, bahkan mereka diberi semangat untuk meraih prestasi yang terbaik dan mencapai keberhasilan. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga ingat Bapak untuk para lansia atau the 60. Di masa tua mereka, biarlah mereka tetap terus memuliakan nama Tuhan, tetap terus memuji-muji Tuhan. Mereka sadar bahwa dirinya berharga di mata Tuhan, bahkan selalu menjadi teladan, bahkan menjadi berkat di setiap keluarga mereka. Biarlah Tuhan memberkati masa tua mereka. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Jemaat GJKI Andir yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Mari, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita akan berdoa, Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang telah Kau berikan pada kami. Terima kasih untuk semua yang telah Kau berikan pada kami. Kami yakin apapun yang Kau berikan pada kami yakin Tuhan, itu yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan Yesus, untuk kami semua, supaya kami di saat pandemi ini yang sedang tinggi ini, kami bisa sehat, dan walaupun kami ada yang sakit, tetap dalam lindungan Kau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya berdoa. Amin. Ivermectin itu adalah obat yang sekarang sedang heboh, sedang in, karena disebutkan mungkin sebagai obat dewanya COVID. Diminum sebelum sakit bisa menjaga ketahanan tubuh, dan kalau diminum lagi sakit pun bisa menyembuhkan tubuh. Dari menteri sampai kalangan rakyat biasa, dokter pun masih sedikit ada kontroversi, ada yang sudah memakai, ada yang belum. BPOM di sini yang sedang bekerja. Dia sedang menguji klinis obat ini. Apakah obat ini benar-benar safe atau tidak? BPOM mengadakan uji klinis terhadap obat ini supaya obat ini saat dipakai oleh masyarakat banyak benar-benar kegunaannya dan sedikit dengan efek sampingnya. Bukan hanya sekedar obat yang dites uji klinisnya, semua barang yang dilempar ke masyarakat, terutama mungkin di negara-negara maju, barang-barang itu akan melalui suatu proses pengujian. Dari 1, 2, 3, 4, 5 mereka akan melakukan pengujian. Kalau yang saya tahu, mobil dengan NCAP-nya, badan yang mengurusi New Car Assessment Program, dia yang bagian mengecek bagaimana supaya mobil itu benar-benar keselamatannya terjaga. Jadi uji coba ditabrakkan, dia ditabrak dari kiri, dia ditabrak dari kanan. Semua diuji dengan tujuan utama menghasilkan suatu barang yang sangat bagus, menghasilkan suatu barang yang sangat berguna bagi masyarakat. Itulah fungsi dari pengujian, fungsi dari bagaimana syarat-syarat yang harus digunakan supaya barang menghasilkan sesuatu yang terbagus. Nah, hari ini kita akan belajar dari Hakim-Hakim 3 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan. Inilah bangsa yang dibiarkan Tuhan untuk tinggal, untuk mencobai orang Israel itu,
melalui perantara mereka, yaitu semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan, yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon, dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon, dari gunung Baal Hebron sampai ke gunung Hamrat, yang mereka ada di sana supaya ia dicobai orang Israel dengan perantara mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengar perintah yang diberikan Tuhan nenek moyang mereka dengan perantara Musa. Demikianlah orang Israel tinggal di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak laki-laki orang itu serta beribadah kepada orang itu. Nah, bangsa Israel setelah keluar dari Mesir, mereka melalui padang gurun selama 40 tahun. Dengan banyak sekali perjalanan ini, pengalaman yang didapat mereka, mujizat, keluh kesah, banyak mujizat yang diberikan oleh Tuhan. Mulai dari harta bangsa Mesir diberikan kepada bangsa Israel. Ada kematian di sana anak sulung orang-orang Mesir. Mereka melalui padang gurun. Mereka diberikan makan dengan mana. Mereka diberikan air minum. Yang tadinya dari air pahit bisa menjadi air yang bisa diminum. Mereka diberikan kenyamanan dengan adanya tiang awan dan tiang api. Semua diberikan Tuhan, mereka lalui selama kurang lebih 40 tahun. Sesudah 40 tahun mereka melalui itu, mereka sampailah di tempat Kanaan, di tanah perjanjian. Untuk mereka masuk ke sana, mereka harus berperang. Dan saat mereka menduduki daerah itu, bangsa Israel tidak menghalau semua bangsa Kanaan. Mereka tinggal di sana bersamaan. Saat mereka ada yang masuk ke sana, mereka minta bantuan kepada orang Kanaan di sana. Mereka diselamatkan, orang seluruh keluarga yang membantu mereka. Walaupun orang Kanaan ini sudah mereka kalahkan, orang Kanaan ini dijadikan budak bagi mereka. Seharusnya bangsa Israel sudah kuat, mereka bisa mengusir bangsa itu. Bangsa Israel tidak mengusir. Inilah yang dijadikan Tuhan sebagai ujian bagi bangsa Israel. Tuhan menguji bagaimana bangsa Israel diam di tengah orang-orang Kanaan ini. Karena juga keteledoran bangsa Israel tidak menuruti perintah Tuhan. Sehingga ini dipakai Tuhan untuk mengujinya. Nah, di ayat 1 dikatakan, inilah bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantara mereka, yaitu semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Nah, di sini di dalam pasal 1 ayat 1 ini dikatakan bahwa dalam ayat ini dikatakan bahwa Tuhan membiarkan untuk mencobai. Sebenarnya kata mencoba ini kurang tepat. Seharusnya Tuhan menguji bangsa Israel. Kalau dalam Alkitab dalam versi bahasa Inggris lebih jelas lagi, dalam bahasa Alkitab NIV dikatakan the Lord left to the test. Dari King James disebutkan He might test. Jadi Tuhan memberikan ujian kepada bangsa Israel, bukan cobaan.
Tuhan bukan mencobai, karena Dia tak pernah mencobai. Tetapi apa katanya? Adalah ujian. Ujian iman untuk bangsa Israel ini. Pencobaan dan ujian adalah sesuatu yang berbeda. Salah satu contoh ada Lot. Lot, waktu itu dia memilih tempat yang sangat indah sekali, yang sangat subur sekali. Dia tinggal di sana dengan menghasilkan banyak sekali hasil bumi dia. Suatu saat Lot mendapatkan suatu masalah. Dia, apakah itu disebut dengan ujian? Bukan. Itu adalah pencobaan. Mengapa sebut pencobaan? Karena saat dia memilih itu, dia tidak memandang efek-efek yang lain. Dia hanya melihat di sana tanahnya subur sekali. Dia tidak dilihat di sana bahwa penduduknya itu moralnya sudah tidak bisa dijaga lagi. Produksinya jahat-jahat. Demikian kita juga, kalau misalkan kita suatu saat kita mendapat masalah, mungkin kita mengambil suatu keputusan, dan keputusan itu tidak kita pertimbangkan dengan matang. Keputusan itu kita tidak doakan, kita tidak minta jawaban Tuhan, atau kita mungkin tidak meminta orang-orang yang mungkin berpengalaman dari hal itu, dan kita salah mengambil keputusan itu yang membuat mungkin kita rugi. Itu bukan ujian. Mungkin kita berkata, oh Tuhan ini ujian. Bukan. Itu adalah pencobaan karena kita tidak meminta pertolongan Tuhan, tidak meminta jawaban Tuhan dahulu. Nah, jadi kalau kita mengambil keputusan tanpa melibatkan Tuhan, lalu kita mendapat masalah, itu bukan ujian, tapi pencobaan yang kita buat sendiri. Di dalam Yakobus 1 ayat 13 dan 14 dikatakan ini, apabila seorang dicobai, jangan dia berkata pencobaan ini datangnya dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun, tetapi tiap orang-orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, dalam pasal sebelumnya dikatakan bahwa suku-suku Israel membiarkan bangsa-bangsa tinggal di sana bersama mereka. Mereka tidak menghalonya, mereka tidak membinasakan. Hanya ada satu suku yang membinasakan sebuah kota. Di kota kami itu yaitu suku Yehuda. Tuhan memakai bangsa-bangsa itu untuk menguji bangsa Israel. Nah, Tuhan tidak menghalau, padahal Tuhan bisa menghalau bangsa ini seperti Tuhan menghalau tentara Mesir oleh air laut. Pencobaan dan ujian adalah sesuatu yang berbeda. Pencobaan adalah sumbernya dari kita, yang keteledoran kita, dan juga dari iblis, dan hasilnya pasti akan menjatuhkan kita. Garis bawahi, menjatuhkan kita. Dan kalau ujian adalah sumbernya dari Tuhan, dan tujuannya adalah menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kita. Perlu kita ketahui juga bahwa ujian iman dalam hidup kita tidak bisa dihindari, dan tujuannya tidak untuk mencelakai. Tujuannya untuk menguntungkan kita. Mungkin Bapak, Ibu pernah, saudara-saudari juga mungkin pernah mengajari anak naik sepeda. Apa yang kita akan lakukan sesudah kita mengajari anak-anak naik sepeda? Kita akan mengetes anak itu, kita akan menguji anak itu. Apakah anak kita itu bisa melakukannya?
bisa menaiki sepedanya? Apakah kita akan menguji anak-anak kita untuk naik sepeda itu akan di jalan yang banyak mobil? Apakah kita akan menguji anak-anak kita di tempat yang banyak kendaraan-kendaraan besar? Atau mungkin kita akan menguji anak kita, apakah anak kita bisa menaiki sepeda di jalan yang berbatu-batu? Atau mungkin yang lebih ekstrim, supaya anak gua jago nih, saya akan mengajar anak saya di pinggir jalan. Tentu tak akan kita. Kita tidak akan melakukan semua itu. Kita akan melakukan di jalan yang sepi, di jalan yang bagus, yang rata. Bahkan kita akan mendampingi dengan cara berlari di samping anak kita sedang naik sepeda. Atau kita memegang di belakang. Jika Bapa yang jasmani saja bisa melindungi anak-anaknya, apalagi Bapa yang sudah menyerahkan anaknya, Bapa yang sudah menyerahkan dirinya untuk mati di kayu salib menyelamatkan kita, Dia pun tidak akan mencelakai kita, tapi akan memberikan yang terbaik bagi kita. Nah, mungkin timbul pertanyaan, kalau Bapak kita baik, mengapa harus ada ujian iman? Mengapa bangsa lain dibiarkan tinggal bersama bangsa Israel? Padahal Tuhan sudah menjaga, Tuhan sudah meng-keep bangsa Israel ini selama puluhan tahun di padang gurun itu. Mengapa Tuhan menguji iman kita? Mengapa Tuhan mentes iman kita? Yang kadang membuat kita marah karena ujian ini, mungkin kita membuat kesal, emosi kita menjadi meledak-ledak. Itulah yang terjadi saat kita menghadapi ujian iman. Allah menguji ujian iman. Yang patut kita pegang dalam ujian iman ini adalah Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Tekan, mengapa Tuhan memberikan ujian iman? Poin pertama yang saya memberikan, mengapa Tuhan memberikan ujian iman, itu ada di ayat yang kedua. Dikatakan sini, dilatih perang oleh Tuhan karena mereka tidak mengenal perang. Jadi bangsa Israel waktu itu diuji Tuhan, didiam bersama bangsa-bangsa Kanaan, supaya ia bisa berperang. Karena orang-orang yang berperang melawan bangsa-bangsa Kanaan ini sudah pada meninggal. Mereka tidak tahu perjuangan mereka selama di tanah gurun selama 40 tahun. Mereka tidak mengenal saat mereka masuk ke Kanaan itu bagaimana perjuangan mereka mengalahkan bangsa-bangsa Kanaan. Nah, poin satu dari tujuan iman, mengapa kita ada ujian iman, yaitu untuk membuat kita supaya kuat, untuk membuat kita supaya menjadi dewasa dalam rohani, supaya kita bisa kuat menghadapi masalah-masalah yang besar. Ingat, pengujian iman dalam hidup kita pasti akan ada. Nah, dalam Yakobus 1 ayat 3-4 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Ujian dalam iman menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu supaya memperoleh sesuatu yang matang, itu sesuatu yang sempurna. Tuhan ingin membuat kita sempurna. Tuhan ingin membuat kita
kuat secara mental maupun dan dewasa secara mental rohani kita. Nah, kita bisa lihat sebuah contoh kasus bagaimana ujian iman yang diberikan di dalam Alkitab. Yaitu kita bicara tentang Yusuf. Siapa Yusuf? Dia adalah orang yang menghadapi banyak sekali ujian iman dalam hidupnya untuk mencapai sesuatu yang besar dalam hidupnya, untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat dalam hidupnya. Kita tahu siapa Yusuf. Yusuf adalah anak Yakub. Dia adalah anak yang dimanja oleh Yakub. Saat saudara-saudaranya disuruh pergi untuk menggembalakan kawanan domba-dombanya ke daerah yang sangat jauh, Yusuf dia tetap tinggal di rumah. Dia disuruh di rumah, dimanja-manjain, mungkin diberi makan, diberi segala sesuatunya, sampai dia diberi jubah. Bayangkan orang yang dimanja oleh ayahnya, bagaimana kalau dia memimpin sebuah bangsa Mesir? Dia tidak akan bisa memimpin. Dia akan menghancurkan bangsa itu. Tapi Tuhan menguji dia dengan dijual menjadi budak. Saat dia menjadi budak, dia harus bekerja keras. Sudah bekerja keras, dia akhirnya bisa mendapatkan menjadi kepala rumah di rumah Potifar. Dia memimpin rumah itu. Apa yang terjadi? Dia difitnah. Apa yang tidak dia lakukan dituduhkan kepada dia. Dia diuji kembali. Dia harus masuk penjara. Di dalam penjara, dia dilupakan oleh kepala juru roti selama 2 tahun. Dan akhirnya dia dipanggil. Karena proses ujian itu, dia bisa menghasilkan sebuah kepemimpinan yang sangat hebat, di mana dia bisa memimpin bangsa itu dengan baik sekali, mengkoordinir bangsa Mesir itu, supaya bangsa Mesir itu menjadi lumbung, menjadi tempat yang mereka menyediakan banyak sekali makanan, sehingga orang-orang di sekitar atau bangsa-bangsa di sekitar itu bisa meminta makanan kepada bangsa ini, membeli makanan itu kepada bangsa Mesir. Jadi mulai dari proses dia mengelola sebuah rumah, dia bagaimana mengelola, dia bagaimana dia hidup di penjara. Di situ dia dilatih kesabaran. Dan satu yang dia menjadi orang yang pengampun. Dia sudah dijual oleh kakak-kakaknya, tapi dia mengampuni kakak-kakaknya. Itulah proses pengujian iman, supaya membuat kita bisa makin dewasa, menyempurnakan. Tuhan ingin menyempurnakan hidup kita menjadi lebih baik, baik dalam hal mental, baik dalam hal segala sesuatu pun. Tujuannya untuk kebaikan kita. Nah, saat Tuhan menguji kita, Dia ingin menyelamatkan kita, Dia ingin menolong kita, yaitu untuk merubah sikap sifat yang negatif menjadi sikap-sikap yang positif, yaitu sehingga kita menjadi dewasa, kuat, dan hasilnya kita bisa naik level, mendapat berkat yang lebih. Nah, jadi mengapa Tuhan memberikan ujian iman dalam hidup kita? Supaya kita menjadi dewasa, menjadi kuat menghadapi rintangan, dan kita menjadi sempurna, menjadi serupa dengan Tuhan. Itulah mengapa Tuhan memberikan
ujian iman dalam hidup kita. Mungkin saat kita menghadapi ujian iman kita merasa down, kita merasa marah. Tuhan, kenapa kalau saya sudah berdoa, tapi Engkau masih memberikan ujian ini, katanya. Kalau Gideon bilang katanya, Tuhan, kalau Engkau benar-benar mengasihi bangsa ini, kenapa Engkau mendatangkan bangsa-bangsa itu untuk menghajar kita, merampok kita? Tuhan punya tujuan supaya kita menjadi dewasa dalam iman kita, supaya kita kuat menghadapi masalah-masalah yang datang. Tuhan ingin menyempurnakan kita supaya kita serupa dengan gambarnya, serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, poin kedua yang saya mau ambil, mengapa Tuhan mengadakan ujian iman dalam hidup kita, katanya. Di dalam ayat 4 dikatakan, ujian bagi bangsa Israel diberikan untuk mengetahui apakah mereka mendengar perintah Tuhan yang diberikan olehnya. Apakah perintah Tuhan itu? Dalam pasal 2 ayat 2 dikatakan di Hakim-Hakim, jangan mengikat perjanjian dengan penduduk Kanaan, dan mezbah haruslah kau robohkan. Bangsa Israel di pasal ke-6, bangsa Israel gagal dalam ujian kesetiaan. Poin yang kedua yang saya mau bagikan adalah ujian iman diberikan untuk mengetes kesetiaan kita. Apakah kita benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita benar-benar dengan segenap hati Tuhan menjadi nomor satu? Ingat, Allah kita adalah cemburu. Kata, jangan ada ilah lain di hadapanku. Bangsa Israel gagal dalam ujian tes yang diberikan oleh Tuhan. Mereka mengambil anak-anak perempuan menjadi istrinya dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak laki-laki orang Kanaan. Dan mereka beribadah dengan Allah-Allah orang itu. Mereka menyembah Baal. Mereka menyembah Asitoret. Baal itu adalah dewa, sedang Asitoret itu dewi. Jadi ini dewa itu ya disembah, bukan hanya dewa, tapi banyak dewa dan banyak dewi-dewi yang disembah. Tuhan memberikan ujian pada Israel dan Israel gagal. Poin jadi yang kedua yang saya bagikan itu, mengapa Tuhan memberikan ujian ini? Tuhan ingin menguji kesetiaan kita. Apa kita menambah satukan Tuhan? Apakah kita mengasihi Dia? Salah satu contoh Alkitab yang diuji kesetiaannya itu adalah Abraham. Siapa Abraham? Dialah bapa segala bangsa. Abraham dijanjikan bahwa keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Keturunanmu akan menjadi seperti pasir di laut. Tapi apa yang terjadi? Abraham tidak mempunyai keturunan. Bahkan Abraham pernah gagal dalam ujian iman ini, menunggu janji Tuhan. Dia mengambil Hagar untuk menjadi istrinya. Tapi Tuhan bilang, bukan anak itu yang akan menjadi bangsa yang besar ini. Abraham harus menunggu 25 tahun untuk menunggu janji Tuhan. Dan dia diberikan Ishak. Ishak itu adalah artinya itu tertawa. Karena tuh Abraham Tuhan pernah berjanji bahwa kamu akan punya anak. Abraham tertawa. Tuhan memberikan janjinya pada Abraham. Selama 25 tahun menunggu, Abraham punya Ishak, dan sampai Ishak sudah besar. Inilah
ujian yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Di pasal Kejadian 22 ayat 2 ini katakan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, ini Ishak, pergilah ke tanah Moria, persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran, dan pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Bayangkan, anak yang sudah ditunggu 25 tahun, anak yang sudah dipelihara sampai dia menjadi dewasa, dia harus diserahkan. Apakah Abraham gagal atau lulus? Abraham lolos dalam ujian iman ini. Di ayat selanjutnya, di ayat 7 dikatakan, pagi-pagi benar dia pergi membawa Ishak dan 2 orang bujangnya. Abraham berhasil lolos dalam ujian kesetiaan ini. Nah, apa maksud dari ujian iman ini? Tuhan tak ingin berkat yang diberikan melebihi perhatiannya kepada Tuhan. Tuhan ingin menguji Abraham, apakah anaknya ini dia mengasihi lebih daripada dia mengasihi Allahnya. Katakan sini, apakah berkat itu salah? Pada pertanyaannya, apakah punya anak salah? Apakah punya jabatan salah? Apakah harta kita salah? Nah, kapan berkat itu salah? Apa yang sudah diberikan Tuhan pada kita itu, kapan itu menjadi salah bagi hidup kita? Jika berkat itu sudah menjadi berhala dalam hidup kita dan melebihi pemberi berkat itu, yaitu Tuhan. Jadi berkat menjadi berhala saat kita lebih fokus kepada berkat itu, lebih daripada pemberi berkat. Apa saja berkat itu? Mungkin berkat itu yang Tuhan berikan pada kita adalah harta kita. Apakah harta itu sudah melebihi, fokus kita melebihi daripada kita mengasihi Tuhan? Apalagi anak-anak kita. Apakah dengan anak-anak kita, kita menjadi tidak bisa ke gereja? Atau kita tidak bisa melakukan apapun untuk Tuhan? Apakah jabatan kita? Apakah pekerjaan kita? Apalagi yang ada dalam hidup kita, hobi, itu berkat dari Tuhan yang diberikan. Apalagi semua orang, setiap orang berbeda berkat yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan tidak ingin berkat-berkat yang Dia berikan itu melebihi kita mengasihinya kepada Tuhan. Nah, jadi janganlah kita menor-duakan Tuhan. Janganlah berkat itu menjadi berhala pada hidup kita. Berhala bukan berhala sekarang, bukanlah berhala seperti patung-patung. Tapi berhala-berhala yang ada dalam hidup kita sekarang adalah kadang berkat-berkat yang diberikan Tuhan pada kita. Ingatlah, Tuhan kita adalah Allah yang pencemburu. Dalam Matius 6 ayat 3 dia dikatakan, carilah dahulu semua itu, maka diberikan kepadamu. Kasihilah Tuhan dulu. Nah, dari pelajaran dari bangsa Israel ini, kita belajar ujian iman yang diberikan Tuhan kepada kita. Ujian iman akan ada dalam hidup kita, akan hadir terus dalam hidup kita, karena ujian iman itu untuk menyempurnakan kita. Kita tidak bisa menghindar, dan ujian ini adalah Tuhan ingin memberikan yang terbaik bagi kita supaya kita dewasa.
dalam iman dan kuat tidak menghadapi badai masalah. Sehingga rohani kita menghadapi persoalan yang akan datang. Dan ujian iman diberikan untuk meningkat ke kesimpulan yang diambil dari bagaimana Tuhan menguji bangsa Israel ini. Mengapa Tuhan memberikan ujian iman dalam hidup kita? Perlu kita ketahui bahwa ujian iman akan ada dalam hidup kita. Kita tidak bisa menghindarnya. Ujian iman ini adalah Tuhan ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kesimpulan dari firman Tuhan ini. Kesimpulan dari firman Tuhan ini bagaimana Tuhan menguji bangsa Israel ini. Ada 2 poin yang saya mau bagikan, yaitu kesimpulan dari firman Tuhan hari ini bahwa Tuhan menguji bangsa Israel. Apakah refleksinya bagi hidup kita? Pertama yaitu kita tidak bisa menghindar dari ujian iman. Mengapa harus ada ujian dalam hidup kita? Untuk membuat kita menjadi dewasa secara rohani, supaya kita kuat menghadapi goncangan-goncangan yang ada, supaya kita bisa naik level seperti Yusuf, dia bisa naik level. Dan poin yang kedua yang saya bagikan, ujian iman diberikan pada kita untuk mengecek kesetiaan kita kepada Tuhan. Apakah berkat yang diberikan pada kita melebihi kasihnya kepada Tuhan? Orang yang berhasil melewati ujian ini akan mendapat berkat yang besar dari Tuhan. Yusuf yang menjadi pemimpin yang hebat. Abraham menjadi bapa segala bangsa. Mari hari ini kita belajar ujian iman ini untuk membuat kita menjadi lebih hebat, membuat kita menjadi dewasa, menjadi kita menjadi kuat dalam rohani. Terima kasih Bapak Ibu. Hari ini hari yang bersukacita. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Kiranya itu menambahkan bagi kita satu kekuatan dan pengharapan, supaya kita semakin berharap kepada Tuhan, semakin boleh memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas apa yang Tuhan sudah lakukan dan berikan bagi kami. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat perlindungan-Mu. Memberkati setiap usaha kami, memberkati setiap pelayanan kami, supaya sungguh bahwa pelayanan dan pekerjaan kami juga boleh memuliakan Tuhan. Memberkati setiap anak-anak kami Tuhan, supaya mereka juga seperti anak panah di tangan pahlawan. Mereka boleh menggapai cita-cita mereka bersama dengan Tuhan, dan mereka akan kembalikan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Engkau. Biarlah Engkau juga memberkati negeri dan bangsa kami. Engkau memberikan perlindungan. Kami mau berdoa supaya COVID-19 ini juga dapat diatasi, penyebaran vaksin juga dapat tersebar luas di seluruh Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa, mengucap syukur buat segala hal. Terima kasih buat pembicara yang sudah menolong kami untuk kami boleh merenungkan firman Tuhan, memberkati setiap pekerjaan, pelayanan dan keluarganya. Terima kasih Bapa, kami bersukacita oleh karena Tuhan adalah Allah Sang Pencipta langit dan bumi yang sudah mengasihi kami. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Mari arahkan pandanganmu kepada Tuhan yang memiliki alam semesta raya ini.
Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu. Kepada kuasa dan pertolongan daripada Tuhan Yesus, kiranya Tuhan akan menolong engkau dan kuasa daripada Roh Kudus akan menghibur engkau supaya di dalam perjalananmu berhasil dan beruntung. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai engkau hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Everybody, let's shout to God! Come on! God, I declare our victory in you, and now let your fire burn within us. Come on, everybody, say yeah! Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka